Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan tentang perkembangan pendidikan di Cina dan di India. Kelompok kami terdiri dari dua orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Selamat, dengan NIM 1121046, dan yang kedua adalah Kuku Wahyu Hidayat dengan NIM 1121038. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di Cina dan di India. Yang pertama atau A adalah tentang karakteristik pendidikan di Cina yang dipengaruhi oleh pemikiran Lao Tse dan Confucius. Mendengar kata Cina tidak pernah lepas dari istilah virus COVID-19 yang menyebabkan pendidikan terhenti secara masif. Cina merupakan negara yang mampu melindungi kebudayaan dan pendidikan dari masa klasik hingga masa digital. Di era pendidikan yang berbasis kepada teknologi, pendidikan di Cina sejak zaman klasik memiliki ciri khas yang berbeda dengan ciri-ciri pendidikan di negara timur lainnya. Adapun karakteristik pendidikan dari Lao Tse dan Confucius adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah agama tidak mempengaruhi pendidikan, tetapi dengan tradisi dan kehidupan praktis dan tetap menghormati leluhurnya. Dapat dikatakan mereka tidak terklasifikasikan oleh pendidikan berdasarkan aliran agama tertentu. Tetapi pendidikan di Cina sangat menghargai leluhur dan sejarah yang tertuang selama proses pendidikan menjadi maju dan berkembang. Di sisi lain, pendidikan di Cina memiliki kemampuan melindungi budaya dan sejarah bangsa. Dapat dikatakan karakteristik pendidikan yang diajukan oleh Lao Tse dan Confucius adalah pendidikan yang berbasis tradisi bangsa. Yang B atau yang nomor 2 adalah tentang karakter pendidikan di India yang dipengaruhi oleh pemikiran Rabindranath Tagore. India adalah salah satu negara di wilayah Asia. India sejak zaman klasik terkenal dengan kasta. Rakyat India terbagi ke dalam 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kaum pendeta merupakan kaum dengan kasta tertinggi di dalam pembagian kasta dengan sebutan kasta Brahmana. Kasta kedua adalah kasta Ksatria yang terdiri dari kaum bangsawan, prajurit. Mereka menerima pengajaran dari ilmu siasat berperang, membaca, menulis, dan berhitung. Kasta ketiga adalah kasta Waisya yang terdiri dari tukang pedagang, peladang. Dan kasta paling rendah atau kasta Sudra dianggap sebagai manusia yang hina yang hanya dapat melakukan pekerjaan budak, sehingga mereka tidak berhak mendapat pengajaran. Berbeda dengan Cina, di India pendidikan agama diutamakan dengan dasar kitab Veda atau kitab suci orang India. Yang ketiga atau C adalah tentang pemikiran pendidikan Lao Tse, Confucius dengan Rabindranath Tagore. Lao Tse adalah yang pertama adalah Lao Tse. Ketika di Cina timbul kekacauan politik pada tahun 604 sebelum Masehi, lahirlah Lao Tse, seorang ahli mistik, merupakan sebutan Lao Tse atau di Indonesia disebut ahli Feng Shui. Di dalam ajaran yang dianut oleh Lao Tse menitik beratkan kepada diksi Tao yang artinya jalan Tuhan. Manusia harus hidup berpedoman kepada Tao atau Tuhan dan harus mampu dapat melenyapkan keserakahan dan menahan diri dari hawa nafsu, mendengarkan hati nuraninya sendiri. Menurut ajaran Tao, kebahagiaan hidup tidak akan tercapai dengan kekuatan senjata dan perang. Yang kedua adalah Confucius atau Confucius. Etika adalah kesesuaian dalam bertindak, dalam menjalankan tugasnya dan kehidupannya, sehingga sesuai dengan lingkungan tanpa melanggar. Hasil karya Confucius adalah buku sejarah, buku berisi syair-syair, buku tentang upacara yang mencerminkan kesusilaan. Yang ketiga adalah Rabindranath Tagore, pembaru politik, pembaru sosial, pendidik, pujangga, ahli musik, dan ahli filsafat yang berusaha memperjuangkan kemajuan bangsanya dan memperjuangkan
tercapainya perdamaian dunia adalah sebutan-sebutan untuk Tagore. Dilahirkan di Calcutta pada 7 Mei tahun 1861, kemudian pada tahun 1877 dikirim ke Inggris untuk belajar ilmu kehakiman dan menikah pada tahun 1886. Yang keempat atau D adalah tentang aplikasi pemikiran pendidikan Lause, Kongfuce, dan Rabindranath Tagore dalam pendidikan di era digital. Pemikiran dan kepentingan dalam implementasi pendidikan Lause, Kongfuce, dan Rabindranath Tagore dikorelasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan di rumah. Diselenggarakan sebelum anak masuk sekolah mulai umur 6 tahun. Mereka menerima pelajaran dari guru yang sengaja didatangkan di rumahnya untuk kalangan pegawai tinggi dan bangsawan. Yang kedua adalah pendidikan sekolah. Setelah anak-anak berumur 10 tahun mulai dikirim ke sekolah, pelajaran yang diberikan berhitung, menulis, membaca, musik, dan menari. Yang ketiga adalah pendidikan untuk pegawai. Setiap orang mempunyai kemungkinan menduduki jabatan tinggi. Untuk menjadi pegawai harus menempuh ujian dulu. Para pegawai setiap 3 tahun sekali wajib menempuh ujian ulangan juga untuk kenaikan pangkat. Ujian ulangan harus ditempuh terlebih dahulu. Itulah sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.